Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sekarang membahas video yang sudah saya rangkum untuk bertujuan untuk memberikan teman-teman semua berita-berita terupdate. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Jokowi akhirnya buka suara mantan pacar Kaisang Pangarep temui Hasto, Sekjen PDIP. Jokowi akhirnya buka suara mantan pacar Oh, Kaisang ganjal Pangarep tuh. temui Hasto, Sekjen PDIP. Ini PDI setelah bertemu dengan Felicia di sini. Ya, ditanyakan ke sana. Ya, ditanyakan ke sana. Bukan Pak Jokowi namanya kalau nggak santai. Ada tawaran bergabung ke Partai Golkar atau yang lainnya gitu Pak? Tadi saja perorangan. PT perorangan lagi ya teman-teman. Saya dapat bocoran ya, terus juga mempelajari pola bagaimana nih kelompok-kelompok yang itu aja, ya kelompok pembenci Jokowi, Gibran, ya melakukan aksinya itu memang sudah didesain ya, dan caranya seperti apa saya jelaskan, dan teman-teman jangan terpancing ya kalau udah tahu seperti ini ya. Jadi yang pertama kelompok ini akan melakukan upaya adu domba antara Gibran dengan Prabowo. Ya. Nah, ini udah berlangsung sebelum pelantikan sampai hari ini tetap dilakukan. Nah, dan masih belum berhasil mereka ya untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, kelompok ini akan melakukan ya adu domba antara Gibran ya dengan menteri-menteri ya merah putih ya. Jadi kalau ada satu blunder yang mengarah pada Gibran, contohnya Marwar Sirait ya, itu akan dimainkan sama mereka. Akan dimainkan oleh influencer dan netizen akan terpancing. Nah, netizen yang membela Prabowo Gibran banyak juga yang terpancing nih. Sehingga malah ikut-ikutan membenci ARA gitu ya. Nah, ini nih hati-hati nih. Ini cara permainan mereka ya. Nah, yang ketiga, ini nih bocorannya ya. Jadi kalau mereka tidak berhasil ya mengadu domba Prabowo dengan Gibran ya, terus dia tidak bisa memecah Gibran dengan kabinetnya, dia akan melakukan penyerangan kepada langsung ke Prabowo-nya. Ini yang ketiga polanya ya. Nah, ketika Prabowo nanti melakukan blunder-blunder ya, contohnya ini kan lagi rame ya mengenai Prabowo ikut cawe-cawe. Nah, ini akan dibom terus ya. Nah, ini hati-hati nih para pembela pemerintahan sekarang ya. Ini nih tiga pola ini memang dilakukan oleh mereka ya, dan ini hanya segelintir orang, tapi memang mereka cukup menguasai di medsos ya, sehingga ini agak berisik gitu ya. Nah, bagi teman-teman Ya, kita harus membaca, pintar-pintar membaca polanya. Karena memang dari awal mereka berusaha untuk menghancurkan hubungan yang pertama Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo dengan Gibran, Gibran dengan kabinet Pak Prabowo. Itu seperti polanya sudah mulai terbaca. Bagaimana serangan-serangan adu domba ini yang mereka lancarkan terus-menerus untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi dan keluarganya. Dengan cara isu-isu hoax-hoax, dengan cara mereka membangun opini-opini di tengah-tengah masyarakat, memecah belah teman-teman. Tapi ya itulah, kita harus mengerti dan memahami pola yang seperti yang disampaikan oleh Bang In, teman-teman. Presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Tetapi kan pada realitas sekarang presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Nah, kenapa SMA? Ya kalau kita balik lagi ke belakang pembuatan undang-undang ya. Itu kan informasinya kan keinginan teman-teman PDI Perjuangan gitu. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Di luar argumentasi filosofis teoritis segala macam, akhirnya argumentasi praktisnya adalah bahwa Bu Mega supaya bisa maju calon presiden karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Presiden Dengar tuh. Gus Dur Mereka akan jadi gelandang politik dengan tumbangnya PDIP. Akankah itu pertanda ramalan itu tidak Gus Dur melanggar jadi kenyataan? konstitusi loh. Ya, saya luruskan sejarah, saya udah bilang Mahfud Bukan itu. karena melanggar Oh, konstitusi. saya bilang Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan yang kita terlibat, Anda sama saya kan terlibat di situ. Jadi Ini harus suara diluruskan opung Luhut sejarah. Jangan Gus Dur itu dianggap di impeach. Apa dia? Korupsi tidak, melanggar konstitusi tidak. Itu betul-betul konspirasi politik. Saya tahu kok semua itu. Saya tahu di dalam kok konspirasi politik. Ya harus diluruskan itu.
siapa yang menerima keuntungan itu ya silahkan aja dilihat. Jadi jangan kita terus bilang Pak Jokowi. Siapa yang menerima keuntungan? Gak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu. Apa yang dilanggar dia? Saya ngomong keras sedikit karena menurut saya jengkel lihat itu melanggar konstitusi. Konstitusi apanya? Itu yang ngomong-ngomong itu kan datang ke saya lah, saya jawab itu. Momen tangisan Sekjen PDIP dari ini dia, baru 2018 bilang. sampai 2024. Pertama pada 6 Januari 2018 saat menerima keputusan pengunduran diri Abdullah Azwar Anas sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Kami memberikan dukungan moral. Kami memberikan dukungan sepenuhnya bahwa yang namanya Abdullah Azwar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Kedua dalam podcast Akbar Faisal Uncen Soret 9 November 2023. Mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketiga pada 18 Oktober 2024 ketika menjalani sidang terbuka promosi Dr. UI. Dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu luka-luka, karena memang yang dihadapkan adalah watak kekuasaan itu. Momen tangisan Sekjen PDIP dari mana? Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Ini baru bilang demikian. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam demokrasi. Ya, seluruh tahapan pilkada telah berjalan dengan baik dan saya mendengar semua daerah berjalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Ya, yang banyak yang telepon. Udah. Sampai tadi, sampai jam berapa tadi malam yang telepon? Jam 10-an. Ya, telepon aja, komunikasi kan tidak harus bertemu. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Itu yang menegaskan Hasto Tapi bertemu. memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini, Mbak. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini, Mbak. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini, Mbak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil, enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budari, enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi, posisinya strategis, orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan, Pak. Ini pembencinya Pak Jokowi dan keluarganya ini makin ketar-ketir nih ya. Karena banyak pengamat politik seperti tadi itu mengatakan bahwa itu wajah Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi, karakter Pak Jokowi yang saat ini orang sudah tidak miliki lagi. Karena beliau sudah tidak bisa lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Orang sekarang mengalihkan pandangan dari Pak Jokowi ke Gibran. Harapan dari masyarakat untuk memiliki kepemimpinan seperti seorang Pak Jokowi ada di tangan Mas Gibran. Ya, masih muda, cekatan, nilai-nilai seperti Pak Jokowi, ya, itu akan menjadi
seperti harapan baru untuk bangsa ini bisa melaju pesat bersaing dengan negara-negara besar di luar sana. Kita melihat bahwa begitu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mas Gibran. Bagaimana juga gercepnya seorang wapres kita. Baru kali ini seumur hidup saya lihat seorang wapres begitu mencolok di media soal bagaimana bukan hal-hal yang negatif tapi hal-hal yang positif. Bagaimana semangat sekali teman-teman bekerja. Bahkan dimanapun beliau mendengar ada bencana alam itu pasti ada di sana. Langsung dikunjungi teman-teman. Langsung dibantu, langsung diberikan support. Itu hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat terasa lebih real hari ini teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye.